Ya, prinsip hari ini kita membuka dialog produktif dengan pemerintah. Diwakili oleh Sekda, oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, oleh asisten dan beberapa perangkat pemerintah yang lain. Tentu hari ini sebagai komitmen awal di saat pemerintah mau diskusi dengan kita dan kita mau mengurungkan niat kita untuk demonstrasi tanggal 29 hari ini ya. Oke, kami buruh bukan berarti tanpa mau diskusi. Hari ini kita buktikan kami pun siap untuk diskusi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam diskusi ini kita tadi kan sudah berjalan sangat baik walaupun cukup singkat, kurang lebih 1 jam ya. Dan itu sudah kita sampaikan dan sudah ditangkap. Pesan yang pertama adalah satu, segera direvisi UMK 2022 yang sudah ditetapkan oleh Gubernur. Besarannya adalah semua minimal sama dengan kenaikan 5,01% seperti di DKI Jakarta, dan itu terjadi kepada 38 kabupaten kota, bukan hanya di ring 1 tapi seluruhnya dapat kenaikan 5,01%. Karena apa? Kalau hanya ring 1 yang naik, maka disparitas upah itu akan semakin besar. Dan yang kedua, kesejahteraan di luar ring 1 juga akan semakin jauh dari kata kesejahteraan. Dan kenaikan upah 5,01% itu bukan tanpa alasan dan dasar hukum, jelas ya. Kalau dasar hukum putusan MK ya debatable seperti itu, artinya tidak perlu lagi ANSI hanya menggunakan undang-undang ataupun dasar hukum saja, tetapi adalah difokuskan juga oleh pemerintah menitik beratkan kepada fakta empiris di lapangan. Tidak mungkin semua barang-barang naik tidak diikuti dengan kenaikan upah. Itu prinsipnya, dan itu sama seluruh pemerintahan pasti berbicara seperti itu. Dan 5,01% sudah dikasih contoh oleh teman-teman, oleh Gubernur DKI. Merasa tidak ada keraguan lagi, bahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur pun juga sepakat untuk dilakukan kenaikan upah, termasuk oleh pengadilan dan beberapa lembaga eksekutif yang lain juga sepakat dengan adanya revisi kenaikan UMK. Nah, yang kedua adalah penetapan UMSK. UMSK ada kurang lebih 5 kabupaten kota dari ring 1 khususnya sudah merekomendasikan UMSK, dan itu nilainya lebih tinggi daripada keputusan nanti kemungkinan yang akan diambil oleh gubernur, karena banyak rekomendasi-rekomendasi dari bupati wali kota yang nilainya sangat tinggi. Misalkan di Pasuruan itu kenaikan UMK-nya 13%, makanya basicnya kenaikan UMK diambil 6%, 8% dari 13% itu. Kalau hari ini nanti dikeputuskan oleh gubernur UMK-nya naik 5,01%, maka ada tambahan ada 6%, 8% dan 9% dari kenaikan 5,01% itu. Tentunya itulah yang kami anggap nilainya masih jauh lebih rendah daripada rekomendasi Bupati Wali Kota. Dan harapannya segera UMSK ini dan UMK ini segera diterbitkan SK-nya. Karena apa? Biar tidak kesulitan perusahaan-perusahaan ataupun tidak menunggu terlalu lama para baik pengusaha atau maupun pekerja untuk kenaikan upah 2022 nanti. Dan yang terakhir adalah kaitannya dengan surat edaran. Kami mendesak kepada Gubernur Jawa Timur untuk segera mengeluarkan surat edaran kaitannya dengan PP maupun PKB. Karena seiring dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, banyak perusahaan-perusahaan yang ingin merevisi ataupun melakukan perubahan-perubahan terhadap isi PP dan PKB. Semua mau disamakan atau diselaraskan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tentu hal inilah yang tidak diinginkan oleh buruh, karena tentu kesejahteraannya akan semakin turun. Dan alhamdulillah kaitannya dengan 3 tuntutan itu, khususnya yang nomor surat pertama, surat edaran, hampir dipastikan itu akan segera dikeluarkan. Dan untuk UMK dan UMSK, beliau juga berjanji dalam waktu dekat ini akan ada diskusi dengan pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan kajian-kajian. Dan kami sangat yakin dari 3 tuntutan itu akan dikabulkan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur. Ada harapan, saya yakin itu ada harapan, karena fakta-fakta yang kita sampaikan tadi itu jelas ya. Misalkan cuma kalau kita tidak revisi, masa tidak ada naik, sementara barang-barang semua kebutuhan pokok naik. Masa naiknya cuma 6.000, 8.000 ataupun 30.000. Ini tidak sejalan dengan kenaikan barang-barang pokok.
atau kenaikan seluruhnya masih di bawah inflasi. Ini belum pernah ada seluruh dunia yang naik upahnya hanya di bawah inflasi. Makanya kita ambil contoh teman-teman dari Gubernur DKI Jakarta, ada kenaikan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Ya, tentu ini tidak berhenti di sini kawan-kawan ya. Tentu kita akan sambil monitor, sambil melihat perkembangan, dan kita terus menjaga konsistensi perjuangan. Kita tetap komunikasi dengan teman-teman, menyiapkan barisan. Dengan batalnya aksi hari ini atau ditundanya aksi hari ini bukan berarti kita harus leha-leha, tapi gunakan kesempatan kita untuk istirahat sejenak, untuk menyiapkan energi yang jauh lebih besar manakala ternyata keputusan gubernur nanti tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, makanya ada jeda waktu beberapa hari ini kita gunakan untuk mengumpulkan energi, kuatkan barisan, rapatkan semua masa-masa kita. Nanti akan kita intrusikan bila memang hal itu diperlukan. Siap. Oke, Bung.